Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Hey Horror Explorer Indonesia. Perkenalkan, gua Vicky Firmansyah dan ini sesi terbaru dari HEI yaitu ngobrol santai. Oke, gua juga nggak sendirian di sini. Gua bersama dari mata dari HEI yaitu Bung Adit. Halo. Halo Bung Adit, apa kabar? Baik. Oke, kita juga nggak cuma berdua Bung Adit ya. Kita mempunyai bintang tamu seperti biasa. Siapa Bung Adit? Miss Oke, Katy. Miss Katy. Apa kabar? Hai. Oke, tentunya kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya guys. Gue punya satu pantun buat sahabat Hey seperti biasa. Silalah cita-citanya jadi polwan. Bulan kesayangannya bulan Mei. Hey jomblo dan jombloan, yuk nonton obrolan santai di HEI. Oke Bung Adit, gua langsung mulai aja ya Bung Adit. Siap. Apa aja yang pernah dirasakan hal mistis? Pastinya Bung Adit sering lah ya. Maksud saya tempat mana yang paling agak menyeramkan gitu yang Bung Adit rasakan ketika mengeksplor? Tempat yang paling menyeramkan, tempat menyeramkan itu pada saat di Bali. Di Bali itu menyeramkan. Iya. Karena waktu saat salah ngomong itu tiba-tiba dari atas ada yang lempar. Oke. Tapi bendanya itu nggak ada. Sosoknya apa Bung Adit yang menurut Adit? Yang Ya. lidah api kayak semacam dewa gitu. Oke. Itu menurut Bung Adit yang tempat paling menyeramkan ya? Iya betul. Jadi kalau di sana nggak boleh ngomong salah dikit, nanti tiba-tiba kayak ada sesuatu. Makanya ucapan harus benar-benar jaga dan kontrol. Oke. Karena mereka juga kalau kita nggak jaga omongan pasti akan terganggu ya. Oke. Iya. Baik. Kalau untuk Miss Katy semenjak ngikut dari Horror Explorer Indonesia, tempat mistis mana yang paling menyeramkan yang kita sudah kunjungi bersama-sama? Untuk sejauh ini yang saya ikuti dari penelusuran Horror Explorer Indonesia yang kemarin di Pemda Tangerang itu tuh sangat mistis lah bagi saya. Dan yang keduanya yang di Makam Buyang itu yang pas Oke, masuk harimaunya sih. Sumatera Selatan ya. Iya. Yang angin langsung Oh iya, kayak ada angin gitu ya. Oke. Kayak angin puting beliung dari atas. Terus nggak lama habis angin datang, tiba-tiba dari Saluran kali air. ya, dari Betul. kali itu Betul. ada bunyi Oke. jeduk. Iya. Betul. Oke. Ya, langsung berarti Miss Katy di Sumatera Selatan dan di Pemda Tangerang ya. Kalau Bung Adit, pengalaman apa yang didapat ketika mengeksplor tempat-tempat yang mistis ya, yang kita sahabat HEI kunjungi ya, tim ya. Oke, Bung Adit kan mata dari HEI, pastinya paling orang duluan lah yang melihat dari suatu kejadian mungkin. Ini kok jadi tegang gitu ya? Biar rasa lagi ujian gitu, biar subscriber atau viewers menonton tahu gitu ya, maksudnya kita jadi mau setting beneran kita ketika ada tempat yang ada menyeramkan dan untuk kita kunjungi benar-benar dari seperti Bung Adit kayak dapat gambaran gitu lah, kita harus datang, kita bakalan datang, betul Bung Adit? Betul. Oke, makanya kita di sini untuk sharing ya, kita ngobrol santai. Ya betul. Hal positif apa yang Bung Adit dapat lah itu ya dari kayak kita explore kesini yang Hal positifnya jadi apa ya, kita tahu gitu masa kehidupan mereka itu seperti apa. Kadang kalau kita datang ke tempat yang mau kita tuju nih, misalnya ke tempat A, nanti kita dikasih visualisasinya, oh tempat ini bekas itu. Jadi kita ambil sisi positifnya buat pelajaran, jangan sampai kejadian seperti itu gitu. Oke. Jadi diambil sisi baiknya aja, walaupun sebelumnya misalnya ada teror apa, kasus apa itu kan hanya bumbu-bumbu, tapi kita ambil aja positifnya seperti apa dari pelajaran. Agar nggak ngulang lah yang kejadian itu. Betul. Contoh Bung Adit ketika mediasi korban pembunuhan. Oke. Jadi kita dapat pelajaran supaya dia berpesan agar bekerja keras lah ya. Jadi jangan malas. Oke. Jangan maling. Ya, Terus itu kayak di tempat-tempat yang katanya penduduk sekitar atau orang-orang yang sering datengin katanya tempat pesugihan atau apa. Jadi kan yang goib yang masuk itu sebenarnya dia nggak suka kalau tempat itu dijadikan buat mencari kekayaan atau meminta. Oke. Gitu. Jadi kita ngasih pelajaran juga ya untuk viewers ya Bung Adit, bahwa tempat yang kita kunjungi ketika
sebagian orang berpikir itu untuk meminta, itu sebetulnya bukan lah ya. Betul. Kalau untuk Miss Katy, pengalaman dan hal positif apa yang didapat dari kita mengeksplor sini sana sini. Yang sejauh ini Ya. saya ikutin, Oke. kadang pas Bung Adit lagi mediasi, kan ada yang masuk tuh, jadi Oke. banyak berpesan. Itu kayak gimana contohnya Miss Katy? yang di villa di Bogor itu, Oke. ya kan dia untuk banyak banget kayaknya mau nyampain pesan, tapi dia tuh kayaknya meninggal gara-gara dirampok gitu loh. Ya, oke, itu saya ikut pada saat itu. Iya kan, jadi dia bilang jangan percaya kepada seseorang Oke, gitu kan. jangan percaya ya. Iya. Oke. Terus dia bilang untuk untuk kekayaan itu jangan. Mau instan ya. Iya. Oke, jadi nyari sendiri intinya ya. Betul. Jangan mau melihat orang kaya, kita ingin juga kaya, akhirnya kita mau instan merampok gitu contohnya ya. Iya, Oke. dengan cara membunuh. Oh, oke. Ya, kita lanjut Bung Adit. Oke, ini kan obrolan santai, diminum. Oke. Oh iya. Kita Oh, juga iya. ada donat nih. Oh iya guys. Donat Kita- HEI, kita Horror ada di- Explorer Indonesia. Oke, dibeli Kalau ya, guys. mau dipesan nanti lewat Instagramnya aja. Oke, nanti Tere. di DM aja ya guys. Gemoy guys. Oke. Mari kita coba. Oke. Biar Kita nyata ya. sudah steril ya. Oke. Udah donat sama kopi. Guys, mau guys. Enak banget, recommended. Empuk guys. Jangan lupa dipesan. Ya Bung Adit. Ketiga ya, betul ya. Oke. Gue punya dari netizen juga nih. Hal yang terburuk apa yang didapat ketika proses explorer atau penelusuran itu berlangsung? Yang paling terburuk, apakah jatuh atau apa gitu? Apakah badan Bung Adit ketika mediasi sakit-sakit atau kalau saya sih merasakan kemarin contohnya di Palembang itu pacet ya, apalagi gue nggak tahu pacet itu kayak apa. Gue tahu tuh cacing kayak gitu maksudnya Bung Adit. Oke, kasih tahu kepada viewers gitu biar tahu gitu bahwa proses kita itu pasti ada buruknya gitu. Oke, hal terburuk yang pernah gue rasain itu adalah pas udahan mediasi pasti badan itu lemes banget. Oke. Badan lemes, boro-boro buat jalan, buat berdiri aja susah, kadang harus digotong kanan kiri. Terus ya hal terburuknya lagi kadang-kadang suka diikutin. Iya, contoh kayak di mana? Waktu lagi di Bogor. Megamendung Ya, itu diikutin, bener-bener diikutin. sampai di mobil ya Bung Adit. Betul. Gue yang bawa mobil. Rumah ya. Gue yang bawa mobil guys, itu sampai mobil gue itu 2 minggu lah, ukuran bannya itu nggak sinkron sampai 50 terus tuh. Betul, harusnya kan kalau namanya mobil itu kan kempes ya, tapi kalau ini selalu bannya itu bertambah. Oke, iya. Dipakai sedikit, nanti pas didiemin atau parkir nambah lagi. Iya. Gitu. Ternyata dia ada di depan gitu. Iya. Jadi dia Di dalam ngikutin mobil dia. itu. Jadi dia ngikutin ya Bung Adit. Betul. Oke. Kalau Miss Katy pengalaman paling terburuk ketika proses explore itu berlangsung apa Bung Miss Katy? Itu tuh yang di Pemda Tangerang itu, Iya. kan Bung Adit lagi Mediasi. itu tuh mediasi Yang dimasukin- tiba-tiba lah ya, yang dimasukin yang- orang gila yang- itu oke, loh. Iya. Terus dia lempar triplek itu Iya, sama panci-panci itu, Yang gua sampai debu-debu semua sama lumut-lumut gitu loh. itu kalau nggak salah gue yang nahan lah ya. Debu-debu itu nggak butiran debu ya. Oke. Gimana? Sama yang di Megabendung, Oh iya, Kan- lu juga ikut ya Miss Katy? iya. Oke. Jalannya kan agak lorong-lorong kecil gitu, Iya. sampai licin Agak gitu kan. mengerikan lah ya. Iya Oke. betul. Iya, kayak jadi dia ngikutin guys. Habis hujan lagi ya, bener ya. Itu di mobil itu Bung Adit tiba-tiba ke masukkan lagi sama yang tadi mediasi. Jadi dia pengen kita masuk ke tempat dia yang lebih jauh lah, yang kita nggak bisa jangkau ya Bung Adit. Pokoknya tim kita nggak bisa jangkau. Dia sampai ngomong saya akan menjamin gitu yang masuk ya, ingat ya. Tapi kita dan tim memutuskan untuk cabut karena benar-benar nggak kondusif guys tempatnya, rumput lalu laut tinggi ya. Betul. Ya, udah Rambut tinggi banget, terus udah gitu setengah dua Iya, ya, setengah dua malam. karena memang kita malam-malam terus ya. jam Habis 12. hujan Ya. juga, Jadi benar-benar gelap. Oke. Kita nggak pakai sepatu boot. Ya. Terus kita nggak nyanggupin untuk masuk
nggak tahu dia mau ngasih pesan apa ya gua deh. Pokoknya kita cabut, dia ngikut ke mobil sampai kita di penginapan itu kita diikutin lah sampai di rumah tuh mobil yang tadi Bung Adit bilang ya. Betul. Yang bannya ukurannya Selalu bertambah. Nah, ya nggak sinkron. Oke. Jadi viewers tahu ya yang ketika kita nge-explore hal buruk apa yang kita dapat ya kan, bener-bener ada lah ya, karena kayak begini positif dan negatif pasti ada lah ya. Betul. Oke, lanjut ya Bung Adit. Untuk Miss Katy nih yang gua tekanin ya, awalnya lu sebelum ikut ini lu percaya nggak tentang goib? Saya percaya tentang goib, dan saya juga orangnya dibilang penakut, nggak terlalu kayak lagi kerja gitu kan di penginapan biasanya pada nggak berani tidur sendiri. Katanya dengar ini Ketika sudah Mbak suges, kerja ya, jadi sugesti aja ya. Ya udah saya yang tidur sendiri, ya yang saya lalui ya udah nggak ada apa-apa gitu kan. Dan kebetulan ketemu sama tim HEI ini. Tapi sebelum itu Miss Katy pernah ngeliat gak kayak Mr. Poci apa Miss Untuk Miska sejauh ini gitu? saya nggak bisa ngelihat, tapi saya bisa Cuma merasakan. nggak pernah ngeliat lah ya, cuma Nggak merasakan pernah lah ya. Kalau ngerasakan saya Oke. tahu Tapi- hawa-hawanya tuh beda gitu Oke, kan. jadi intinya bener-bener percaya lah dunia goib ini ada ya. Benar percaya. Oke guys, gue nggak di sini nggak meyakinkan apa ya viewers lah ya, maksudnya ini nggak sesuai dengan pemikiran masing-masing aja ya. Gue bukan memberikan opini lah ya. Oke ya. Jadi di sini gue cuma sharing lah ya, kita nge-explore ke tempat ini yang orang bilang horor, gue datengin gitu. Yang kita cuma mau tahu ya di situ tuh ada apa, kita gali ya, bener ya. Mau tahu ada apa, Iya. sejarahnya seperti Betul. apa, di sana ada hal-hal apa Iya. saja. Kalau yang mungkin yang kalau agak kayak skandal gitu kita olah itu di situ karena apa gitu ya Bung Adit ya. Intinya kita explore benar-benar menggali dalam lah ya. Jelaskan. Betul. Nah kalau untuk pertanyaan ke Bung Adit beda lah ya, karena gue yakin lu pasti langsung percaya ya Bung Adit. Nah kalau lu nih awal bisa ketika lu di dunia goib itu kapan? Kan nggak semua orang bisa kayak lo lah ya. Dari apa ya? Dari umur 4 tahun. Oke. Karena pada saat kecil, kata orang tua itu, pada saat ke warung pas mau maghrib, saya itu katanya histeris ngeliat nenek terbang. DJ Dipa lah ya deket rumah. Iya betul. Padahal di situ emang nggak ada nenek, tapi ya gue bilang itu nenek sambil nangis akhirnya pulang gitu. Tapi sempat ketutup juga tuh dari, jadi lo nggak bisa ngeliat dulu lah ya. Iya, dari 2 SD sampai 1 SMA. Oke. Itu ditutup pas 1 SMA mau ke kelas 2 itu debut udah kayak pertama kali itu pagi di toilet sekolahan. Oh, lu mulai bisa melihat lagi itu ya. Iya, itu debut pertamanya. Karena kan toilet sekolahan itu kan belakangnya hutan bambu gitu ya. Ketika di daerah lo itu ya. Tangerang. Terus udah gitu pada saat jam pelajaran kan gue masuk siang tuh, jam 2 itu di toilet itu nggak ada siapa-siapa gitu. Ternyata ada suara gayung. Tapi dalam hati gue kok di situ kan nggak ada gayung ya. Oke. Jadi kayak pakai gelas aqua gitu. Tapi di situ ada gelas aquanya ada. Ada. Pas gue samperin, tapi bunyinya bunyi gayung. Oke. Pentung. Nggak ada. Pas gue samperin, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi ada kuntilanak lagi mainin air. Oh, lu udah mulai lihat. Di situ debut pertamanya Udah bener-bener, setelah maksudnya jelas gitu dengan mata kepala lu. udah rambut panjang tapi Oke. keriting nggak apa sih, keriting kayak nggak pernah sisiran gitu loh, kayak gimbal-gimbal kucel lah ya. panjang Efek. banget. Ya udah gue langsung lari sengibrit-ngibritnya Oke. gitu. Jadi intinya lu dari umur 4 tahun lah ya, dan ditutup ketika lu 2 SMA baru lu bisa ngeliat lagi ya. Oke. Terus dari 1 SMA akhir ke sampai sekarang itu ya cuman bisa ngeliat aja, tapi kan sempat nanya gimana sih biar ngedaleminnya biar apa, karena kan kita udah punya bakat kayak pisau udah terasa tapi harus lebih asal aja supaya tajam. Ya udah cara ngeasahnya itu ya kita puasa Senin Kamis, puasa muti, puasa Senin Kamisnya sampai 40 kali, jangan sampai gugur. Oke. Tapi nih gue pernah ada yang nanya sama gue, ada yang ilmu kayak gitu kan nggak semua orang bisa ya, termasuk gue nggak bisa ya kan, gue psikiatri pun nggak bisa kan, Nggak bisa. dan lu ya doang yang bisa ya. Jadi orang bilang ada yang keturunan atau
terus juga ada yang bilang itu ada yang mencari ya Bung Adit. Diminum dulu. Oke. Jadi intinya menurut lo itu lebih tajam. Tadi lu bahas tajam ya. Gue menarik tuh yang tadi yang lu bilang tajam. Lebih tajam yang mana? Atau lu mencari atau ya keturunan gitu? Sebenarnya sih itu nggak mencari ya. Pada saat gua kan udah ada bakat dari kakek. Bukan. Maksud gua yang kan ada yang bilang keturunan sama yang mencari ilmu. Jadi dia ketika dia lahir itu ada yang bilang kayak gitu tadi sama gue. kan gue bilang gini, kan kayak tadi gue bakat dari kakek, berarti kan keturunan dong. Oke. Ya kan? Tapi kan kalau dari keturunan itu kan belum tahu misalnya kemana nih arahnya. Oke. Nah untuk itu kita najemin caranya puasa. Puasa Senin Kamis 40 kali atau puasa muti. Banyak ibadah. Oke. Itu buat najeminnya. Tapi kalau orang yang mencari itu kadang-kadang suka ada yang nggak kuat. Oke. Akhirnya gila. Kadang nggak kuat ya, bisa gila, bisa temperamental, atau bisa-bisa Sakit terus itu kalau bisa lewat juga nyawanya. Ini kan percaya nggak percaya, tapi ada juga yang kayak gitu. Mereka tujuannya buat apa sih? Kadang-kadang buat mencari, kadang kan buat emang benar-benar kepentingan pribadi, ya kan? Oke, gue tekanin guys, di sini gue bukannya membuat opini ya. Terserah lo mau percaya atau enggak, tapi yang kita rasakan ketika kita explore, ketika cerita dari Bung Adit memang kenyataan begitu ya, no rekayasa, no setting guys. Oke. Kita makan lagi donatnya Bung Adit. Enak. Donat cukup dari Hei. Cukup. Oke guys. Karena satu aja kenyang guys. Oh, iya. Jangan lupa dipesan, donat HEI. Wow. Coklatnya asli. Mari kita coba. Oke, Bung Adit, sebelumnya kayaknya cukup ya. Besok mungkin episode selanjutnya kita lanjut lagi dari netizen yang viewers tepatnya viewers ngasih pertanyaan, nanti gue tanyain ke lo dan Miss Katy gitu. Kayaknya cukup. Terus gini, misalnya kita penelusuran kemana, itu sebenarnya nggak pernah yang namanya direncanain. Pasti kita selalu H-1 on the spot. Kita misalnya mau ke A, B, C, itu langsung on the spot banget. Kayak ada panggilan batin, entah panggilannya apa ya. Tapi emang bener-bener kayaknya besok harus ke tempat ini nih. Jadi kita nggak pernah ada perencanaan gitu. Ya jadi maksud Bung Adit gini, kita nggak ada merencanakan misalkan H-2 minggu lah ya, nggak mungkin nggak. Jadi kita tergantung dari Bung Adit. Ketika Bung Adit dapat gambaran, gue harus kesini nih. Oke, kita roundingin, kita tim ya Bung Adit, kita langsung kita pada hari itu, mungkin besok langsung kita hajar ke lokasi gitu. Maksudnya gitu Bung Adit. Terus kadang-kadang seringnya sih makanya kita rencanain, kadang-kadang yang suka direncanain itu suka gagal. Kayak waktu yang kita ke Megamendung, harusnya kita explore tempat A, tapi nggak tahu kenapa malah jadi explore tempat B. Itu benar-benar berubah total. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi intinya guys. Ya betul ya. Oke ya Bung Adit, gue tutup obrolan santai malam ini. Oke, mungkin kita bisa ngobrol di episode selanjutnya. Kayaknya cukup. Nanti kalau ketika ada pertanyaan yang bisa gue tanyakan ke lu, kita buka lagi meja obrolan santai ini. Ya Bung Adit, bisa komen juga di Instagramnya Horror Explorer Indonesia atau Maulana_Saputra atau Vicky K-nya 2, Firmansyah H-nya 2 atau Andriani Katy. Bisa tanya jawab di Instagram yang di bawah ini. Atau mau tempatnya di explore juga bisa di di DM guys. Di DM di Instagramnya Horror Explorer Indonesia. Nanti lu DM, nanti gue langsung datang. Betul Bung Adit? Betul. Langsung abrakadabra. Oke Bung Adit, kita tutup ya obrolan malam ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Pokoknya share sebanyak-banyaknya biar penonton banyak, terus subscriber juga banyak. Kalian dukung channel kami supaya berkembang dan amin. Gua Vicky Firmansyah pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.